Hutang harus digunakan secara efisien dan efektif. Jangan sampai udah duitnya ngutang, dipakai untuk bangun infrastruktur, dikorupsi. Itu. Apakah makan gratis itu produktif? Bisa iya, bisa tidak. Kalau itu melalui channel distribusi dan produksi yang menggerakkan ekonomi masyarakat, mungkin itu bagian dari penggerak roda ekonomi. Cap cip cup, cuap di kap. Kembali lagi di Rudiktif. Kali ini gue sendiri, nggak ada Bro Mamat, gue Babe Iyo, kedatangan tamu spesial. Nah, gue mau memperkenalkan namanya Mas Sumantri Suwarno. Gue bingung nih mau presentasiin dia sebagai apa. Coba Mas kenalin sendiri aja deh Mas, daripada gue salah nih belibet ya kan. Coba Mas Mantri kenalin sebagai Thank you, Babe. Siapa, Babe Tio atau Babe Iyo? Babe Iyo. Babe Iyo, thank you. Memang udah kayak babe-babe nih. Oke, terima kasih undangannya. Saya selalu senang diundang podcast-podcast yang diinisiasi anak muda, podcast-podcast awam dan jelata seperti ini. Karena saya ingin menjadi bagian dari sejarah. Siapa tahu nanti mungkin tahun depan, 2 tahun ke depan, ini menjadi podcast yang akan mengubah amin sekali dunia media sosial di Indonesia. Oke, pertama-tama memang saya backgroundnya bisa dikatakan nano-nano. Saya dulu pernah menjadi aktivis di PMII, ini adalah organisasi mahasiswa yang berafiliasi ke Nahdlatul Ulama. Saya pernah lama di Ansor, saya pernah menjadi caleg PDI Perjuangan, saya kemarin membantu Pak Ganjar Mahfud di tim Pak Ganjar Mahfud itu TPN Ganjar Mahfud. Terus kemudian saya juga pernah bekerja di banyak perusahaan asing swasta maupun swasta nasional maupun swasta asing. Saya pernah di komisaris 2 BUMN. Jadi menurut saya backgroundnya kita sebut saja gaduh-gaduh lah. Tapi intinya dari itu semua, dari proses itu saya belajar bagaimana di satu sisi mencari nafkah, menambah kompetensi sekaligus memahami berbagai sudut pandang atas proses bekerja dan mengabdi, baik juga buat rumah tangga, buat masyarakat maupun buat bangsa dan negara. Banyak sekali kan guys. Lihat nih, bener-bener gaduh-gaduh banget, nano-nano banget. Nah Mas, langsung aja kembali ke topik ya. Oke, kan udah Mas Mantri tadi udah panjang lebar background Mas sebagai apa selama ini. Nah, pertanyaan pertama saya nih, ini kan Pilpres sudah selesai. Hidup mau nggak mau harus move on kan. Nah, itu bagaimana tanggapan Mas terkait peta perpolitikan Indonesia kali ini, Mas? Pasca Pilpres ini. Oke, wah ini kontekstual sekali, makanya saya pakai kaosnya bergambar Pancasila. Kemarin 2 hari lalu Pancasila darurat, sekarang dengan situasi DPR sudah menganulir rencana revisi Undang-Undang Pilkada, maka Pancasila kembali sehat. Jadi kembali kepada pertanyaan Babe Iyo mengenai bagaimana situasi pasca Pilpres ya. Pertama-tama saya harus sampaikan bahwa karena saya bagian dari tim pemenangan nasional Mas Ganjar dan Pak Mahfud, seperti yang telah kita lihat di media, semua orang telah menerima hasil Pilpres. Betul. Apapun dinamika yang telah terjadi di masa Pilpres maupun di masa-masa sudahnya sampai penetapan KPU. Begitulah konsekuensi hidup di negara demokrasi. Yaitu semua orang boleh punya pandangan berbeda, tetapi ketika sudah diputuskan secara hukum maka semua orang harus menerima dan bergerak maju. Ya pilihannya sekarang kita harus menerima dan bersiap mendukung kepemimpinan Pak Prabowo. Saya terus terang aja dengan Pak Prabowo-nya oke, yang lain-lain saya no comment. Oke. Terus bagaimana situasinya ya? Saya rasa Pak Prabowo akan memulai pemerintahan dengan situasi yang tidak sebagus Pak Jokowi di 2014. Dulu kita ingat Pak Jokowi kan disebut-sebut sebagai harapan baru, New Hope katanya. Tapi Pak Prabowo kita harus akui mewarisi dinamika politik yang agak keras kemarin. Kemudian juga situasi eksternal perekonomian dunia yang juga sedang tidak baik-baik saja. Juga kondisi ekonomi maupun sosial politik dalam negeri yang butuh langkah cepat untuk kemudian dilakukan recovery. Sehingga tentu saja apa yang telah diinisiasi oleh Pak Prabowo
untuk mengajak rekonsiliasi nasional, ini adalah situasi yang menurut saya sangat bagus. Dan demi menyelamatkan Indonesia Emas, itu Indonesia kita Emas semua apa Indonesia cemas nih? demi memastikan bahwa Indonesia Emas tidak menjadi Indonesia cemas, maka tidak ada pilihan lain sih buat kita hari ini untuk kemudian mendukung pemerintahan Prabowo secara kritis. Artinya ya kita dukung sebagai produk proses yang demokratis, tetapi secara kritis jika along the way dalam perjalanan ada hal-hal yang memang perlu kita kritisi. Saya rasa begitu. Jadi intinya kita semua udah legowo lah ya, tapi bagaimana ke depannya kita harus mengawal transisi ini nanti ke depan biar nggak jadi Indonesia cemas gitu ya Mas? Ya, pastikan jangan menjadi Indonesia cemas. Nah nih Mas, kan kali ini juga ada juga nih terkait pemberitaan Menkominfo, Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto yang mengatakan PPN naik 12% tahun depan. Ini banyak keberatan dari masyarakat. Satu, kedua adalah sekarang apa-apa dipajakin. Gimana pendapat Mas Mantri sendiri sebagai yang profesional di bidang ekonomi? Sebenarnya begini ya, kalau secara filosofis kan kita pakai analogi yang sederhana lah. Yes. Pajak itu sama dengan kita memelihara sapi yang bisa menghasilkan susu. Betul. Sebelum diperah susunya, maka sapi ini harus kita gemukkan. Betul. Kita kasih makanan yang baik. Kemudian setelah gemuk, kemudian setelah kita anggap cukup kita perah susunya, harus kita perah susunya. Sayangnya ketika pemerintah memastikan atau ingin menaikkan pajak PPN menjadi 12% ya. Iya betul. 12% ya. 12%. Tahun depan itu situasi ekonomi masyarakat tidak dalam kondisi yang sangat baik. Ini yang perlu diwaspadai oleh tim ekonomi Pak Prabowo. Bagaimana mensikapi dan mensosialisasikan kebijakan ini. Yes. Karena bagaimanapun pasti itu adalah kebijakan yang tidak populer. Benar. Sementara kalau kita lihat pendekatan Pak Jokowi di periode kemarin kan semuanya serba populis, bagi-bagi bansos dan sebagainya. Tiba-tiba pemerintahan baru menaikkan pajak. Ini kan seolah-olah menjadi tidak populer. Tetapi di sisi lain kita juga lihat bahwa tax ratio kita atau sumbangan income atau pemasukan dari pajak kita terhadap GDP itu masih kecil, sehingga memang pajak ini harus dinaikkan. Ada dua cara menaikkan pajak itu, menaikkan menambah jumlah wajib pajaknya, atau menaikkan besaran pajaknya. Memang harapan kita sebenarnya adalah menaikkan pajak ini bisa dilakukan dengan mengefisiensikan proses pengelolaan pajak. Jadi memang wajib-wajib pajak besar yang selama ini lolos, yang selama ini penghitungan pajaknya belum presisi, itu digarap dulu. Sambil saat bersamaan kita terus-menerus meluaskan basis pajak. Sekarang kan pemerintah udah memastikan bagaimana NIK itu menjadi NPWP. Ya. Itu supaya artinya apa? Semua orang ke depan potensial menjadi wajib pajak. Bagaimana ketika transaksi sekarang kita diminta untuk menyerahkan NPWP. Di proses itu kemudian pemerintah bisa menaikkan pemasukan dari pajak. Tetapi belajar dari pengalaman masa lalu ini biar nggak ribut-ribut terus, pemerintah juga terus-menerus harus meningkatkan transparansi pengelolaan pajak. Ya, betul. Kita dulu dengar ada Gayus, terus kemarin ada siapa itu Rafael Alun. Ya, betul. Ya, kalau ingin menaikkan pemasukan pajak dari masyarakat, tugas dari pemerintah memastikan jangan sampai ada aparat-aparat pajak yang menunjukkan, apalagi melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti wajib pajak seperti kalian-kalian ini. Benar. Yang pelan-pelan nyari uang dari membangun podcast, betul nggak? Betul. Nanti suatu saat ketika besar kalian akan menjadi pembayar pajak yang besar. Seperti itu artis-artis yang menjadi YouTuber itu bayaran pajaknya kan besar. Tentu kan sakit hati kalau melihat, aduh, gua capek-capek kan gitu. Iya, makanya itu. Membangun podcast, membangun channel YouTube, begitu di ujung bayar pajak gede, yang petugas pajaknya hidup mewah-mewah, kan gitu. Apalagi naik private jet dan sebagainya, bahaya itu. Nah, apalagi kan di Twitter X kan, kayak hutan rimba ya terkait masalah pajak ini kan. Belum lagi kelas menengah sekarang banyak yang di PHK, Mas. Itu gimana itu pemerintah kok udah naikin pajak PPh 12%,
PPN 12%, lalu bekas menengah banyak yang di PHK, itu gimana ya? Pemerintah ini sebenarnya beneran serius kerja apa enggak gitu loh, Mas? Pemerintah sih sebenarnya serius, kan banyak yang serius tapi hasilnya nggak bagus kan banyak juga. Ya. Sebenarnya mereka serius, tetapi kadangkala memang banyak distraksi atau gangguan selama proses itu. Kalau kita harus jujur, Ya. setahun terakhir ini pemerintah lebih sibuk ngomongin politik daripada membangun hal-hal fundamental yang dibutuhkan untuk transisi ke pemerintahan berikutnya. Jadi kalau memang di Indonesia ini tipikalnya 5 tahun pemerintahan itu, 1 tahun pertama dijadikan untuk konsolidasi pemerintahan baru, 3 tahun bekerja, dan 1 tahun terakhir dipakai untuk bersiap pada pemilu berikutnya. Ini memang problem karena secara praktis hanya ada 3 tahun yang tersisa untuk pemerintah bekerja. Kembali kepada pertanyaan Mbak Be tadi, bagaimana nih situasinya? Situasi eksternal dunia memang sedang kurang baik. Betul. Indonesia sebagai negara yang sudah terhubung dengan sistem perekonomian dunia, otomatis akan terpengaruh. Ya, misalnya kita ini banyak pemasukannya didapatkan dari ekspor komoditas, misalnya nikel, misalnya batu bara. Begitu harga komoditas drop, otomatis pemasukan kita juga akan turun. Apalagi di dalam negeri juga banyak sektor-sektor yang digerakkan dari sektor-sektor berbasis komoditas. Jadi kita ini bukan negara yang tipikalnya negara industri. Kalau negara industri itu tipikalnya adalah pendapatan negara banyak dihasilkan dari proses-proses industri bernilai tambah tinggi. Misalnya kayak Korea itu punya Samsung, betul, punya apalagi Korea itu punya LG, Hyundai dan sebagainya. Itu negara-negara yang ekonominya didrive oleh kegiatan industri bernilai tambah tinggi. Kalau Indonesia itu kan dari jual hasil tambang, dari jual hasil pertanian, dari jual hasil laut, terus kemudian dari pengeluaran pemerintah. UMKM termasuk nggak, Mas? UMKM sebenarnya punya sumbangan cukup tinggi ya terhadap pemasukan ekonomi nasional. Sayangnya memang UMKM ini saya juga harus sampaikan dan saya udah berkali-kali sampaikan itu pendekatan pemerintah terhadap UMKM ini hit and run saja. Hit and run. Tidak ada pendekatan yang secara struktural. Saya tanya aja ke kamu sebagai pengusaha kecil, menengah dan gemetar ini. Pernah nggak ada sumbangan pemerintah yang kamu rasakan? Misalnya untuk kalian YouTuber ini. Nggak ada, Mas. Kamu misalnya invest alat ini, kamu dapat kredit murah nggak? Nggak ada. Nggak ada. Itu karena itu. Makanya buat saya ini juga salah satu PR yang harus dikerjakan pemerintah. Yang namanya pembenahan UMKM itu harus secara struktural betul-betul dijalankan. Betul. Jangan menjadi gimmick-gimmick kampanye aja. Iya. Bagaimana aturannya, bagaimana kelembagaannya, bagaimana penganggarannya itu harus serius. Kalau UMKM ini betul-betul diperhatikan ya, saya rasa ke depan Indonesia itu punya mesin pertumbuhan baru. Anak-anak muda kita pinter-pinter loh. Betul, Mas. Kayak kamu tuh kalau dikasih kredit, misalnya kredit seperti KUR ya, kredit usaha rakyat 100 juta dengan bunga 6%, kalian bisa bikin studio yang bagus nggak? Bisa banget itu, Mas. Bisa banget kan? Bisa banget. Itu contoh bagaimana intervensi pemerintah dalam membantu atau menjemput munculnya UMKM yang sehat. UMKM anak muda yang berbasis teknologi itu harusnya digenjot besar-besaran oleh pemerintah. Supaya apa? Untuk mengimbangi tumbuhnya atau besarnya sumbangsi pemerintah dari komoditi. Karena komoditi itu kan suatu titik akan habis. Iya. Ketika komoditi suatu titik akan habis, telah tumbuh sektor-sektor yang punya nilai daya atau nilai tambah besar seperti yang digerakkan oleh UMKM yang berbasis teknologi tadi. Itu. Tuh, tapi terlepas tadi yang Mas sebut 4 hal tadi, itu 4 atau 5 faktor terkait pendapatan dari rokok gimana, Mas? Kan ini jadi perdebatan pro kontra tuh. Soal apa nih? Rokok. Kenapa tiba-tiba soal rokok ini? Ya, soalnya kan ini kan kembali lagi, Mas, karena ini kan rokok ini katanya penghasil cukai terbanyak di APBN gitu loh. Ya, sumbangan cukai rokok cukup besar ya, karena memang tingkat rokok di Indonesia juga cukup tinggi kan. Iya. Cuman memang rokok ini juga sangat tricky. Kita harus hati-hati karena apa? Bukan soal pendapatan semata. Artinya gini, kalau kita mau mengecilkan sumbangsi dari rokok, kita harus menemukan penggantinya. Ya, kalau nggak, kita akan mengalami kesulitan dalam konteks anggaran pemerintah.
Oleh karena itu saya rasa transisi untuk mengurangi sumbangan cukai dari rokok ini harus sangat hati-hati. Itu yang pertama, soal dampak langsung terhadap APBN. Yang kedua itu soal komunitas yang sudah tumbuh dari basis industri rokok ini, yaitu para petani tembakau. Ya. Mereka juga harus dibantu loh. Kita ini nggak boleh tiba-tiba dengan kampanye elit hentikan rokok dan sebagainya. Tetapi kita juga tidak menyiapkan solusi yang bisa membantu keluarga-keluarga yang hidupnya dari petani tembakau. Yes. Saya tidak dalam posisi pro dan kontra karena saya harus melihat datanya. Tetapi apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah di sektor apapun, coba dilakukan dengan basis riset yang jelas. Supaya tidak ada swing-swing berbasis interest. Jadi kita ketika menjelaskan kepada publik itu jelas nih justifikasinya. Kedua, kepada korban-korban kebijakan pemerintah ini, apapun itu di masa depan, itu harus kemudian juga dikompensasi. Nggak ada buat saya soalnya, tidak ada warga negara itu yang buat saya harus dikorbankan. Sebisa mungkin harus kita kompensasi. Pak Jokowi misalnya, kemarin dalam konteks pembangunan infrastruktur, dibalik pro dan kontranya, tapi dia melakukan satu hal yang bagus, yaitu memberikan ganti rugi yang bagus kepada korban-korban gusuran dibanding di era Orde Baru dulu. Betul. Ya, salah satu hal yang menurut saya patut diapresiasi dari Pak Jokowi adalah mengenai kompensasi yang bagus untuk korban-korban pembangunan infrastruktur. Tentu masih ada pro dan kontra, tapi secara umum jauh lebih bagus dibanding proses ganti rugi di era Orde Baru. Nah, ini kan Mas Antri juga tadi udah nyinggung masalah infrastruktur di Pak Jokowi kan. Ya kita nggak memungkiri lah, infrastruktur di era Presiden Jokowi ini memang lebih baik ketimbang zaman SBY atau Orde Baru. Nah, tapi kan faktanya kemarin-kemarin ini belum ada sebulan, Tempo kan menulis berita nawa dosa Jokowi. Ya kan? Nah, bagaimana pembangunan infrastruktur ini tidak beriringan dengan pembangunan SDM sesuai revolusi mental itu, Mas? Ini pertanyaannya rumit banget nih. Gak apa-apa, Mas. Ini aja. Infrastruktur sama revolusi mental itu. Oke, itu dua mantra. Ya. Dua mantra yang sangat dominan di era Pak Jokowi kan. Ya. Sebenarnya begini, teman-teman kan kadangkala tidak mendapatkan gambaran yang utuh. Yes. Mengapa sih revolusi mental itu penting? Memang untuk menciptakan sebuah lompatan dalam organisasi itu bisa perusahaan, bisa ormas, bisa negara, bisa kelompok masyarakat. Betul. Itu memang syaratnya banyak kalau untuk bisa melompat. Jadi harus ada perbaikan strategi, perbaikan struktur, perbaikan sistem, perbaikan kepemimpinan, perbaikan budaya organisasi, maupun juga perbaikan reformasi birokrasi. Tata cara merespon situasi yang disebut revolusi mental. Memang waktu itu kita melihat yang disebut revolusi mental itu sebenarnya secara khusus ditujukan kepada kalangan birokrasi. Kan birokrasi kita dulu kan datangnya siang. Wah, kacau, Mas. Mau ngurus KTP kitanya datang jam 8, orangnya datang jam 10. Jam 11 udah istirahat, mau zuhur, jam 1 baru balik. Jam 3 habis asar udah pada pulang. Iya benar. Ya memang kalau disebut revolusi mental, barang-barang begini harus direvolusi. Betul. Supaya apa? Supaya tidak banyak waktu dan sumber daya yang terbuang. Mereka itu kerjanya dulu PNS dulu konsinyering, foto-foto. Kadang-kadang memang masyarakat capek dulu. Capek. Revolusi mental itu dibutuhkan agar daya angkat dari birokrasi ini terhadap proses pembangunan nasional menjadi lebih baik. Ya kerja kalau efektif sebelumnya itu kan 8 jam ya kerja ya. Tapi PNS kalau dulu mungkin kerja efektifnya 4 jam. Kalau dinaikkan 3 jam, ya mungkin 3 jam. Kalau dinaikkan jadi 6 jam, artinya ada kenaikan produktivitas 1,5 kali. Atau ada kenaikan produktivitasnya jadi 50% lah selisihnya. Tentu kalau Indonesia itu misalnya PDB-nya dari 1.000 triliun, harapannya dengan tambah jam kerja efektif menjadi tambah 50% jadi 1.500. Harapan revolusi mental kan itu. Kemudian yang kedua, revolusi mental itu juga akan membuat proses anggaran atau biaya negara menjadi lebih efisien. Karena apa? Yang biasanya dikerjakan oleh 10 orang,
Jadi cukup dikerjakan oleh 5 orang. Iya. Ya kan selama ini kan apa-apa itu pemerintah tuh senangnya rapat, konsinyering, bimtek. Itu. Dengan revolusi mental harapannya seperti itu bisa dikurangi. Kemudian tadi nyinggung soal reformasi birokrasi, bagaimana pembenahan tata kelola. Ya, ini penting. Menjadi transparan, menjadi efisien, menjadi efektif. Kalau efisien itu terkait dengan mengurangi biaya. Kalau efektif itu apa yang dilakukan tepat sasaran. Betul. Kayak kamu lagi mau lempar mangga, punya batunya 2 ya, kita harus pas tuh ngincer mangganya. Ya. Betul nggak? Beda dengan batunya 10. Agak meleset-meleset 5 nggak apa-apa karena masih ada 5. Tapi kalau batunya hanya 2, kita harus efektif tuh. Sekali lempar harus kena kan gitu. Itu namanya efektif. Itu hal-hal yang menurut saya secara konsep Pak Jokowi udah benar. Akan melakukan reformasi birokrasi untuk mempercepat proses transformasi pembangunan nasional. Lalu bagaimana alatnya? Itu tadi kan namanya soft skill yang dibangun. Tapi ada hard system yang harus dibangun. Hardware-nya. Apa? Infrastrukturnya. Kamu dibangunkan cara membuat telur asin yang enak di Brebes sana. Tapi pasar di Brebes kan sedikit. Harus jual ke Jakarta. Bagaimana caranya? Dibuatkan jalan tol supaya mangga dari Indramayu, telur asin dari Brebes itu nyampe Jakartanya cepat. Bensinnya murah dan sebagainya. Itulah yang kemudian sebagai bagian dari proses yang tali temali. Reformasi cara berpikir kita. Revolusi cara berpikir kita dinamakan revolusi mental. Melakukan perbaikan cara kerja birokrat kita, namanya reformasi birokrasi. Memperbaiki infrastruktur atau hardware dari pembangunan kita dengan memperbaiki infrastruktur. Secara konsep Pak Jokowi udah benar. Tapi kadangkala masalahnya itu di pelaksanaan, implementasi. Karena itu butuh orang, butuh kepemimpinan, butuh budaya perusahaan. Kepemimpinan dulu Pak Jokowi udah oke, 3 tahun pertama pakai baju putih terus. Wah, ini pemimpin yang sangat egaliter, yang sangat humble. Kita semua tertrigger. Pernah nggak di masa lalu kita lihat semua menteri bajunya putih? Nggak ada kan? Nggak ada. Hanya di era Pak Jokowi itu. Baju koko, baju putih laris periode pertama ya. Periode pertama. Harus dibot. Ya, harus periode pertama. Harus dibot. Sebelum muncul peringatan darurat. Nah, jadi itu. Tapi artinya kita yang muda-muda ini belajarlah. Ada konsep yang bagus yang coba kita mau waktu itu kita mau jalankan. Jadi kita harapkan kembali kepada proses transisi tadi, kita harapkan Pak Prabowo bisa meneruskan proses revolusi mental. Terus kemudian reformasi birokrasi dan pembangunan infrastruktur, tapi dengan perbaikan yang tajam. Karena cerita pembangunan infrastruktur ini juga ternyata lebih banyak cerita miring. Betul. Daripada cerita lurusnya. Betul nggak? Betul. Banyak orang-orang yang vendor-vendor yang tidak dibayar oleh BUMN karya, banyak orang yang bunuh diri, dicerai, ditinggal istrinya karena rumahnya kekurangan bayar tagihan listrik. Ini adalah korban-korban pembangunan infrastruktur yang menurut saya harus perbaiki di masa depan. Tidak boleh pencapaian infrastruktur pemerintah itu mengorbankan orang kecil dong. Benar. Setuju nggak? Setuju banget Mas. Apalagi gitu. BUMN yang berbasis infrastruktur tuh, ini kan banyak dugaan kasus korupsi. Nah, apalagi itu. Menurut saya korupsi juga satu hal yang clear harus kita sampaikan. Nggak boleh terjadi. Menteri BUMN kena nggak gitu Mas kalau kayak gitu? Gimana? Menteri BUMN kena nggak kalau kayak gitu? Terus terang kalau kita bicara kasus per kasus ya, ini karena ini podcast yang ditonton banyak orang, tentu ada jenjang yang bertingkat. Kalau kemudian dalam sebuah kasus korupsi kan bisa di-trace tuh. Keputusan yang menyebabkan korupsi itu dibuat oleh siapa saja. Yang paling penting mens reanya, niat buruknya dimunculkan oleh siapa. Biasanya kalau KPK serius di banyak kasus korupsi itu kelihatan kok aktor-aktor yang terlibat. Jadi mengenai keterlibatan direksi atau komisaris atau menteri, pejabat itu semua sangat tergantung dengan konstruksi dari setiap kasus. Ini mancing-mancing bahaya nih. Biasa Mas. Bahaya itu. Biasa Mas, karena suka mancing-mancing saya ya.
ini infrastruktur masih ini Mas. Nah, terkait IKN, ini kan pembangunannya dari nol. Kita semua setuju lah, udah jadi undang-undang kan. Nah, gimana menurut Mas nanti masa transisi ini IKN berjalan mandek atau progres ke depan gitu Mas? Secara nih Menteri ESDM dan Bahlil kemarin kan bilang waktu dia masih jadi Menteri BKPM tuh, oh banyak investor asing masuk, ternyata faktanya enggak. Sampai sekarang juga enggak. Itu gimana Mas? Ini podcast oposisi. Gawat. Ini kan kalau tidak salah IKN itu sudah atau punya basis legal mengenai undang-undang itu ya. Betul ya, makanya tadi saya bilang. Kalau undang-undang itu kan mengikat. Mengikat. Jadi selama belum dilakukan revisi undang-undang, maka siapapun pemerintahan di Republik Indonesia, entah itu Pak Prabowo, entah itu Jan Etes, itu semua wajib menjalankan undang-undang terkait keberlanjutan pembangunan IKN atau yang sekarang disebut sebagai Nusantara. Iya. Tetapi tentu call itu atau mengenai nasib IKN itu akan tergantung kepada kesepakatan politik di era yang baru ini. Kesepakatan politik terkait undang-undang itu ada di DPR dan ada di pemerintah. Kalau kemudian mereka sepakat untuk merevisi undang-undang dan ibu kota tetap di Jakarta, ya itu selesai. Tetap tidak akan lanjut. Itu kalau bicara secara legal. Sekarang secara ideal. Secara ideal itu adalah memang Jakarta ini udah overload, Pak. Overload, setuju. Overload. Untuk membenahi Jakarta itu berarti kalau kita riset ke titik nol juga berat. Karena orangnya udah terlalu banyak. Betul. Kan mindahin kayak kamu ini bisa urusannya bisa 2 bulan sendiri negonya. Ya kan? Apalagi jutaan orang. Kalau kita bandingkan di Cina ya Pak. Di Cina itu untuk membangun sebuah danau. Itu memindahkan orang satu kelurahan pun gampang. Gampang. Betul nggak? Betul. Di Indonesia ini satu keluarga bisa memblokir jalan tol Cikunir dulu gara-gara ganti ruginya nggak kelar. Iya, apalagi berdiri rumah di tengah ya, itu. Iya. Bagaimana kalian bayangkan kita mengurusi atau memperbaiki Jakarta yang sudah puluhan juta, mungkin belasan juta orang tinggal di Jakarta atau apalagi metropolitan area. Nah itu pasti nggak gampang. Betul. Secara ideal, melihat beratnya tanggungan infrastruktur ini dilewati publik dengan bentuk kemacetan, dengan bentuk polusi dan stres yang tinggi dari warga kota, memang idealnya harus mulai dipindahkan. Dipindahkannya di mana? Kalau di Malaysia itu dari Kuala Lumpur dipindahkan ke Putrajaya, jaraknya nggak terlalu jauh ya. Karena membangun ibu kota itu butuh supporting infrastruktur yang sangat kompleks. Nggak bisa dibangun blok di tengah, karena tetap harus butuh bandara, butuh jalan, butuh infrastruktur air, listrik, dan paling penting yang paling penting adalah infrastruktur pertahanan. Jangan sampai kita punya ibu kota, infrastruktur pertahanannya nggak siap. Kalau tiba-tiba diserang orang dari Malaysia gimana itu? IKN kita itu. Yang baru siap di sana baru Hansip, belum ada Bisa, belum ada infrastruktur gimana? Pakai santet. Ya. Tolong sebut nama Jawa. Kalau nyantet kita harus tahu nama Jawa. Bim Jawa yang lagi rame-rame, jangan sebut tapi. Iya. Kodamnya apa ya kan? Jadi kembali gitu. Tadi saya sebut secara legal kita harus lanjutkan karena itu basisnya undang-undang mengikat setiap rezim pemerintahan. Secara ideal memang Jakarta perlu dikonsider sebagai ibu kota negara. Perlu perpindahan itu menurut saya secara ideal layak dipertimbangkan. Tapi ada yang ketiga nih, secara praktikal. Secara praktis, kan mungkin nggak kita pindah hari-hari ini ketika kondisi ekonomi belum sangat baik. Ya, kondisi keuangan kita belum baik, kondisi perekonomian dunia sedang tidak baik, kondisi sosial masyarakat kita sedang butuh alokasi anggaran yang lebih besar. Apa iya kita perlu membangun ibu kota baru? Kalau misalnya anakmu butuh bayar sekolah, butuh bayar makan, apa iya kamu perlu ganti mobil, Babe? Enggak lah, betul nggak? Itu kan sebuah kesimpulan yang mudah. Bagus bukan berarti harus segera dikerjakan. Diganti. Jadi ada timing yang
perlu kita pertimbangkan. Masih kan cicilan mobil masih ada kan? Gak punya Mas. Cicilan mobil untungnya. Jadi aman. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu dipertimbangkan dalam proses berbangsa dan bernegara. Kan kita nggak bisa. Pak Jokowi pengen punya legacy atau cita-cita besar, terus kita semua senegara harus mengikuti, terus mengorbankan semua hal besar yang harus kita kerjakan hari ini, nggak bisa. Jadi tetap harus kita kritisi. Kalau toh itu menjadi produk hukum ya tinggal kita atur timingnya. Apalagi kalau kita lihat Pak Prabowo punya janji sendiri tuh soal makan siang gratis. Yes, betul. Kamu udah suka makan siang gratis di mana? Di kondangan atau di mana? Kondangan Mas. udah paling afdol. Udah paling afdol itu. Sama ikut seminar. Iya. Jadi gitu ya. Soal soal IKN menurut saya butuh kecermatan Pak Prabowo lah melihat situasi anggaran kita, situasi ekonomi nasional maupun dinamika ekonomi internasional. Oke Mas. Mas, kan Mas tadi udah cuap-cuap banyak nih. Kita ngopi dulu ya, ngopi dulu. Kita tos dulu. Kopinya enak nih. Nah, lanjut nih Mas. Ini kan sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa nggak tahu sih Mas. Pokoknya masih ada beberapa menit lah intinya. Mau tanya selanjutnya ini Mas, terkait utang nih. Utang kita kan semakin membludak. Sedangkan di APBN undang-undang itu maksimal 60% dari GDP ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini menurut Mas utang kita ini masih normal atau gimana? Nanti beban berat ke Pak Prabowo gimana ke depannya nanti Pak? Mas Mantri. Soal hutang itu untuk memudahkan kan kita harus ngelihat analogi yang simpel aja. Yes. Kamu punya utang sebulan cicilan 6 juta itu besar atau kecil? Menurut saya, ya sedang sih. Nah, kenapa bilang sedang? Karena ya misalnya pendapatan saya misalnya taruhlah 2 digit gitu. Ya, gitu artinya sih. Apa? Besar kecil itu tergantung kepada potensi pendapatan kita. Yes. Di beberapa negara lain tingkat prosentase hutang mereka terhadap PDB jauh lebih gede. PDB, produk domestik bruto. Ya, bukan GDP salah tadi. Sama. Oh, sama ya? Gross domestic product. Iya, astaga. Sama enggak apa-apa. Sama. Kita ampuni enggak apa-apa. Bukan anak ekonomi. Nanti kalau viewersnya udah 2 juta enggak boleh. Ampun. Jangan dikat ya, jangan dikat. Ini namanya orisinil. Oke. Jadi semua tergantung kepada potensi pendapatan dari sebuah negara. Idealnya memang utang itu boleh ditambah untuk proses-proses yang produktif. Ya, misalnya membangun jalan tol. Utang untuk infrastruktur. Yes. Begitu dibangun jalan tol, ekonomi masyarakat itu akan naik. Yes. Karena apa? Barang dan jasa bisa berpindah. Misalnya kamu jadi IO. IO selama ini bisa melayani di daerah BSD saja. Tapi begitu ada jalan tol, kamu mudah memindahkan barangmu dari BSD ke misalnya Pulau Gadung, ya, sehingga terjadi kelancaran arus barang dan jasa. Omsetmu yang biasanya berasal dari sekitar BSD sekarang bisa nambah, bahkan orang Pulau Gadung pun bisa dilayani. Bener. Bisnismu akan naik kan? Naik. Ketika naik kamu bayar pajak nggak? Bayar. Jadi konsepsinya adalah utang is okay. Pertama adalah harus di-manage mengenai rasionya tadi. Betul. Karena ada rasio yang dibatasi oleh undang-undang. Kedua adalah jika digunakan untuk pembangunan hal-hal atau digunakan untuk hal-hal yang produktif. Betul. Kamu kredit motornya dipakai narik ojek online, masih oke. Masih. Kalau dipakai untuk flexing, nah itu masalah. Yang ketiga adalah perencanaannya harus benar. Jangan asal bangun, ya. Karena kalau asal bangun bisa selesai, tetapi bisa jadi tidak menambah potensi pergerakan barang dan jasa. Kamu bangun jalan tol misalnya dari Jakarta ke Cibadak gitu. Yang ternyata potensi ekonominya belum ada. Lebih baik digunakan ke tempat lain yang dalam jangka waktu cepat ekonominya bergerak begitu kita bangunkan infrastruktur. Ya. Ini yang keempat yang paling penting. Hutang harus digunakan secara efisien dan efektif. Jangan sampai udah duitnya ngutang, dipakai untuk bangun infrastruktur, dikorupsi. Itu banyak Mas. Banyak masalah terjadi seperti itu yang menyebabkan
negara mengalami tambahan utang, tetapi tidak mendapatkan tambahan pendapatan. Karena banyak yang mangkrak. Misalnya kamu tadi minta ke istri, Dek, aku ini dong, potong dulu ya uang belanja. Buat apa, Mas? Buat nikah lagi. Cicilan, buat nikah lagi itu langsung ada penikaman itu. Misalnya buat aku mau ini apa namanya sambil narik ojek online malam-malam gitu kan. Oke, jadi gimana Mas? Ya ini saya akan minjem mobil harga 200 juta, nanti cicilannya 4 juta. Tetapi aku aku yakin sebulan bisa dapat 5 juta. Betul. Jadi selain bayar utang kamu dapat lebihan. Betul. Tapi ternyata alih-alih kamu apa namanya naik ojek online nyopir, ternyata kamu pakai pacaran. Aduh. Runyam kan? Runyam banget. Runyam. Jadi akhirnya nggak dapet tuh cicilan untuk uang untuk membayar tiap bulan. Itu yang menyebabkan kondisi ekonomi kamu memburuk. Yes. Itu yang kemudian ditakutkan banyak orang. Banyak negara terjebak kepada lilitan utang, tidak bisa membayar. Wah itu udah gawat banget. Level itu bisa menyebabkan kayak pernah terjadi, saya lupa, di Myanmar atau di Vietnam. Atau Venezuela. Ketika masyarakat nyerbu istana itu loh, gara-gara bensin nggak ada di pasaran. Oh Nepal itu Mas. Bangladesh, Nepal. Oh Bangladesh baru, sebelumnya. Karena apa? Oh Sri Lanka. Karena apa? Mas, pemerintah sudah tidak dipercaya lagi ngutang impor BBM. Iya, betul. Itu jangan sampai terjadi di Indonesia. Makanya kita tetap harus mengingatkan pemerintah untuk hati-hati mengelola tambahan hutang. Infrastruktur is okay, tetapi yaitu tadi tepat sasaran dan jangan dikorupsi. Ini mudah-mudahan Pak Prabowo ini mendengarkan. Soalnya kalau kita buka potensi-potensi yang menakutkan, Indonesia benar-benar cemas nih, bukan hanya darurat, cemas nih anak muda. Betul nggak? Iya betul. Kalau hutangnya buat makan gratis gimana? Ini pertanyaannya sulit semua. Ya, seharusnya konsep makan gratis itu agak sedikit tricky ya. Karena kalau kita bicara apakah makan gratis itu produktif, bisa iya bisa tidak. Dalam konsep konsumsi atau produksi, maka makan gratis adalah konsumsi, itu dimakan karena maksudnya dikonsum. Tetapi jangan lupa kalau pemerintah pintar, dan harapan saya Pak Prabowo sangat pintar dan timnya, di balik proses makan itu akan ada proses produksi. Berapapun uang yang dikeluarkan pemerintah, kalau itu melalui channel distribusi dan produksi yang menggerakkan ekonomi masyarakat, mungkin itu bagian dari apa namanya penggerak roda ekonomi. Saya sih dulu waktu kampanye tentu saya harus nyerang ya, karena kan saya harus memenangkan jagoan saya, mengkritisi lah. Tetapi sekarang saya melihat dengan kacamata yang lebih holistik lah. Semua tergantung. Kalau eksekusi kebijakan makan gratis ini melibatkan masyarakat, pemain-pemain ekonomi terutama UMKM, mungkin ini akan menjadi doping baru buat pertumbuhan kita. Jadi seperti tadi saya singgung, potensi UMKM kita besar, tetapi memang belum terlalu atau belum sangat serius, secara serius ditangani oleh pemerintah. Kita punya Kementerian Koperasi dan UMKM, tetapi gebrakannya masih, buat saya masih artifisial. Saya tuh kalau melihat anak-anak muda seperti kalian, itu jujurnya kepikir apa yang kita bisa berikan bantuan. Serius nih. Siap Mas. Yaitu kredit, siap menerima kredit bantuan murah itu. Ya, kredit murah untuk pengusaha muda itu menurut saya salah satu yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Karena daya dorong atau mesin pertumbuhan itu mau tidak mau di kalangan muda. Apalagi sekarang kita kenal yang namanya generasi apa namanya sandwich generation. Generasi emas kita ini karena apa? Usia produktif anak-anak muda, bonus demografi ini banyak anak muda kita yang berada di rentang umur produktif. Ya ini harus banyak dikasih apa namanya umpan oleh pemerintah untuk kemudian bisa menggerakkan ekonomi. Jumlahnya banyak, secara fisikal lebih kuat, dan kemudian secara daya pikir juga lebih inovatif. Siap. Ya, lanjutkan. Nih pertanyaan selanjutnya gini Mas. Ini kan Sri Mulyani pernah mengatakan di semester 2 ya, mengatakan bahwa tetap terjaga di tengah peningkatan tekanan di pasar keuangan global perekonomian Indonesia.
Nah, ketegangan geopolitik ini sampai mana mempengaruhi masa transisi Jokowi ke Prabowo nanti ke depannya, Mas? Sebenarnya kalau bicara geopolitik global gitu ya, hari ini kan kalau perang Ukraina dan Rusia kan udah lama ya. Udah lama. Kalau udah lama orang udah melakukan adjustment, udah melakukan penyesuaian. Potensi yang agak berat ini kan kalau ada perang Israel dengan Timur Tengah ini memanas. Kalau betul-betul memanas dan menjadi trigger konflik yang agak luas, memang problem di kita itu kita sangat rentan terkait dengan gejolak harga komoditi. Betul. Harga komoditi itu karena kita ekspor, kalau ekspornya terpukul pemasukan kita turun. Di satu sisi kita juga importir minyak. Jadi kalau harga minyak naik, APBN kita juga berat. Karena kita ini sekarang menjadi namanya net importir. Hasil yang kita produksi dengan jumlah yang kita butuhkan lebih banyak yang kita butuhkan, sehingga kita harus import. Betul. Kalau harga minyak makin berat, makin mahal, beban anggaran kita makin berat untuk menomboki atau mensubsidi harga yang kita jual ke masyarakat dalam bentuk premium dan pertalite itu. Pertalite itu ada subsidi nggak? Masih subsidi itu kan? Masih. Dampaknya biasanya pemerintah terpaksa harus menaikkan harga BBM. Lah kalau harga BBM dinaikkan ketika ekonomi masyarakat belum siap, sementara pajak juga naik, masyarakat pasti teriak. Pasti. Teriak. Jadi menurut saya ini meskipun terjaga, tapi memang harus sangat hati-hati. The last question, Mas. Tapi the last questionnya ada A dan B. Yang A-nya adalah kan Presiden Prabowo nih yang terpilih menjanjikan pertumbuhan ekonomi sebesar 7%. Itu sulit. 8% malah. 8% malah. Ya. 7% aja buat saya udah sulit. Gimana 8% itu, Mas? Satu. Kedua adalah bagaimana PDI Perjuangan nanti ke depan untuk memposisikan sebagai balancing di legislatif dalam mengawal program-program Prabowo itu nanti. Pertanyaan yang B ini yang sulit menjawab. Nah, karena itu kan sikap partai itu. Ya, jadi yang A aja ya. Jadi gini, kalau kita bicara target itu kan memang harus melihat daya dukung kita. Misalnya kita membebani atlet lari kita untuk memecahkan rekor dunia itu kan kamu bilang itu masuk akal atau enggak? Misalnya siapa itu Lalu Johri pelari kita, rekor terbaiknya 10 detik. Terus kita minta tolong kamu pecahkan rekor 9 detik. Menurutmu masuk akal enggak? Enggak masuk akal sih, karena sama masih ada pelari dari Jamaika sih. Iya, artinya kan pencapaian target itu bukan suatu hal yang berdimensi tunggal. Betul. Harus tergantung kepada hal-hal di sekelilingnya. Yes. Sama dengan pertumbuhan ekonomi tadi. Sekarang pertumbuhan ekonomi kita mungkin 5,5% ya. Untuk melompat menjadi 8% itu artinya begini. Kalau kue kamu tuh ukurannya sekarang atau duit kamu itu sekarang 100 miliar. Kalau tumbuh 5% berarti tahun depan size ekonomi atau duit kamu jadi 105. Yes. Kalau tumbuh 8% berarti size ekonomi kamu tumbuh jadi 108 miliar. Yeah. Kan kita harus identifikasi untuk tumbuh 5%, untuk tumbuh 8% itu mesin pertumbuhannya apa? Yang seperti tadi kamu tanyakan. Apa sih growth engine dari ekonomi Indonesia? Oh, pengeluaran rumah tangga. Oh, pengeluaran pemerintah. Oh, penghasilan bukan pajak dari sektor pertambangan, dari sektor pertanian. Harus kita hitung simulasinya. Nggak bisa serta-merta kemudian keyakinan saja cukup. Lah, tapi saya tidak mau menyebarkan pesimisme. Yes. Maksud saya begini ya, mungkin timnya Pak Prabowo punya formulasi bagaimana untuk mencapai itu. Walaupun terus terang buat saya tidak mudah, tapi saya ingin melihat bagaimana nanti setelah 3 bulan, 6 bulan pemerintahan Pak Prabowo akan lebih jelas kita bisa lihat bagaimana strategi dari tim mereka dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi. Mungkin full speed-nya baru akan kelihatan di tahun kedua, karena teman-teman harus ingat untuk tahun depan 2025 penganggaran atau APBN, kebijakan politik anggaran yang dijalankan Pak Prabowo di tahun depan itu masih ditentukan oleh Pak Jokowi dan DPR di periode sekarang. Nah, di tahun depan Pak Prabowo mungkin akan punya kebijakan penganggaran yang lebih yang lebih mandiri, tidak lagi dikerjakan oleh
orang lain, dalam hal ini tim Pak Jokowi. Oke. Saya rasa begitu ya. Nanti teman-teman diedit aja kalau ada Oke. yang perlu disensor. Udah, pokoknya closing statement dari saya gini Mas. Satu adalah kita fokus untuk Indonesia Emas 2045. Jangan menjadi Indonesia Cemas 2045. Yang kedua adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran, tolonglah nanti ketika sudah dilantik, ya kan, tolong benar-benar pegang janjinya lah. Jangan sampai kayak kejadian sekarang ini nih, Presiden Jokowi kebanyakan nawacita tapi masa gagal gitu loh. Yang ketiga adalah ya jangan lupa di like, comment, subscribe channel Cuap Dikap ini. 3 tahun lagi subscribernya mungkin udah 100.000 ya. Amin Mas. Oke. Terima kasih banyak semuanya, sobat semua. Terima kasih. Terima kasih. Makasih Mas Mantris. Makasih ya. Terima kasih.